Qin Yichen hampir terkejut dengan pernyataan Arthur. Anda bisa berhati-hati, tetapi Anda adalah kentut bagi pesaing dan bahkan musuh. Namun, dari mata Arthur yang seperti permata, Qin Yichen hanya melihat ketegasan, dan rasa malu yang pada akhirnya tidak akan dia setujui. Sama seperti keyakinannya bahwa dia tidak diizinkan melakukan hal-hal yang menipu orang banyak. Qin Yichen tercengang. Ada apa dengan terlalu banyak orang yang menggertak dan lebih sedikit orang? Dan bagaimana ini disebut intimidasi? Bekerja sama melawan musuh. Musuh-musuh adalah teman. Bukankah ini operasi normal? Kuncinya adalah memperhatikan apa yang disebut etiket. Bukan tidak mungkin. Tetapi premisnya adalah bahwa kekuatan Anda lebih kuat dari lawan Anda. Anda kalah dari Gilgamesh sebelumnya. Tetapi sekarang orang lain datang ke pintu untuk mengirim aliansi. Apakah Anda masih memperhatikan? Qin Yichen tampak sangat terkejut. Tetapi Black hanya menghela nafas dan menggosok dahinya. Meskipun dia merasa sedikit sakit kepala, sikap Ksatria Raja Arthur sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, Raja Ksatria legendaris telah menjalankan karakter dan semangat Ksatria sepanjang hidupnya dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Untungnya, Black, atau seorang penganut dewa, memiliki keterampilan penuh dalam menjentikkan dan mengendurkan kuda. Raja Ksatria, saya mengerti dan menghormati Ksatria Anda. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh yang kejam, Ksatria adalah kebaikan kepada musuh dan kekejaman terhadap teman. Terlebih lagi, pertempuran cawan suci tidak dibatasi dan tidak dapat digabungkan bersama. Kecemburuan Gilgamesh hampir tidak dapat dimurnikan oleh cahaya para dewa. Kupikir kau harus mengerti. Qin Yichen mengangguk. Tampaknya para penganut dewa-dewa ini tidak bodoh, dan mereka tidak menahan diri ketika mereka tahu mereka harus bergabung. Night King Arthur ragu-ragu, seolah-olah apa yang dikatakan Black benar. Bagaimanapun juga, pahlawan manapun pasti bukan lawan Gilgamesh. Mata Black bersinar. Meskipun itu hanya seorang pelayan para dewa, tetapi dalam hal mengendalikan emosi dan mencoba mencari tahu hati orang, itu sama sekali tidak sebanding dengan Raja Ksatria. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa mata dan kognisi Raja Ksatria Arthur tentang hal-hal tetap pada usia yang sama dengan penampilan membawa kepolosan seorang gadis. Arthur, bergandengan tangan dengan kami, jika tidak hanya akan ada dua hasil. Salah satunya adalah kamu akan ditemukan oleh Gilgamesh terlebih dahulu dan dihilangkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah Gilgamesh menyingkirkan pahlawan lain terlebih dahulu. Tentu saja, setelah pertempuran sengit, pahlawan lain juga akan mengonsumsi kekuatan gaib sang tiran. Namun, tampaknya lebih bertentangan dengan ajaran Ksatria untuk memenangkan kekuatan Gilgamesh ketika dia dirusak dalam pertarungan yang adil dengan tiran setelah bergabung. Ini. Arthur akhirnya bergerak, dan Qin Yichen tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat ini. Hampir berpikir bahwa gadis pirang itu seperti kayu mati. Pada saat ini, melihat daun telinga Black bergerak, dia mengangkat kepalanya sedikit, senyumnya sedikit lebih cerah. Terlebih lagi, kita bukan satu-satunya yang tidak puas dengan tiran itu. Ketika Black mendongak, dia sepertinya menyambut kedatangan sekutu lain. Tetapi ketika dia melihat ke sudut gelap reruntuhan, pupil matanya tiba-tiba bergetar. Senyum di wajahnya membeku, hanya menyisakan kepanikan yang tak tertandingi. Mongrels, tidakkah menurutmu kebersamaan bukanlah hal yang bajingan? Hitam tertegun, dan Qin Yichen yang mengikuti tatapannya juga terpana. Saya melihat seorang pria bermandikan cahaya keemasan, dan baju besinya juga mulia, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Armor perang seperti setiap inci dibuat dengan pengerjaan yang cerdik. Mata pria itu berdarah seperti batu akik, dan rambut pirang panjang dan pendek lebih polos daripada Arthur yang murni dan bersih. Ketika kata bajingan diucapkan, aura arogansi melonjak hingga ekstrim, dan kekejaman sudut mulutnya sedikit terangsang, seolah-olah telah menembus konspirasi konyol beberapa semut. Gilgamesh. Qin Yichen terkejut, dia tidak menyangka tiran ini akan menemukannya begitu cepat. Terlebih lagi, di tangan Gilgamesh, masih ada seorang pria berjubah abu-abu terjepit di tenggorokan. Pria itu seperti kabut abu-abu, seolah-olah dia bersembunyi di sudut gelap. Ini sepertinya juga seorang pahlawan. Tapi saat ini di tangan Gilgamesh, seperti tikus yang ditarik keluar dari selokan, tidak ada kemungkinan untuk melawan. Dengan cubitan ringan, suara patah tulang tenggorokan yang mengerikan akan terdengar, dan kemudian akan berubah menjadi abu-abu. Cahaya menghilang. Tikus di selokan dengan mudah terjepit sampai mati, dan mata berdarah penuh lelucon dan kekejaman secara alami ditujukan pada kerumunan semut yang berkonspirasi. Ketika Gilgamesh memperhatikan Raja Ksatria Arthur, yang memegang pedang di kedua tangan dan menunggunya, senyumnya menjadi lebih gila. Ternyata kamu adalah gadis idiot yang mengorbankan otakmu untuk pedang di batu. Dan ini bukan dewa, dan tidak mau menjadi iblis. Kasihan. Apakah kamu akan bergabung? Oke, raja ini juga akan memberitahumu bahwa jika semut berkumpul, mereka tetap semut. Detak jantung Qin Yichen semakin cepat, dan raja pahlawan legendaris, raja segala raja, dan tiran yang membenci segalanya telah bertemu begitu cepat. Napas Gilgamesh tidak diragukan lagi menakutkan. Itu benar-benar napas dewa tertinggi.
Itu adalah kaisar yang kuat di mata Qin Yichen. Selain itu, hukum tirani semacam ini yang menghancurkan segalanya membuat Qin Yichen seperti musuh besar. Dia telah melihat banyak kerajaan kaisar yang kuat, dan bahkan musuh kuat di atas kerajaan kaisar telah berjuang hidup dan mati. Tapi napas Gilgamesh lebih menakutkan daripada kaisar yang pernah dilihatnya. Kesombongan ingin menginjak-injak segala sesuatu di bawah kakinya membuat Qin Yichen merasa sedikit akrab. Tak terkalahkan. Betul sekali. Dia adalah orang gila yang tak tertandingi yang disebut putra alam semesta. Tapi Qin Yichen merasakan cahaya kemasan memancar dari tubuh Gilgamesh, temperamen yang sama sekali berbeda dari Tian Wudi. Itu lebih brutal daripada Tian Wudi, dan bahkan lebih sombong untuk menginjak-injak sampai mati. Invincible adalah orang gila, apalagi dunia, bahkan Bai Guanxing tidak ada di mata. Tentu saja, Invincible juga bisa dikatakan kejam. Tapi Tian Wudi sebenarnya adalah pria yang murni kuat. Dia berusaha menjadi lebih kuat, mengejar kekuatannya sendiri seperti namanya sendiri. Langit dan bumi, hanya aku yang tak terkalahkan. Kegilaan dalam mengejar menjadi lebih kuat hanya akan membuat Tian Wudi menjadi kejam dan kejam ketika menghadapi rintangan dan musuh. Tapi nyatanya, Tian Wudi memperlakukan semua makhluk seperti semut. Acuh tak acuh. Tetapi hanya acuh tak acuh. Menginjak-injak sampai mati jika Anda ingin menginjak-injak sampai mati. Tetapi tidak akan senang menginjak-injak semut sampai mati tanpa kecelakaan. Tapi di mata berdarah Gilgamesh, Qin Yichen melihat kebrutalan murni ini. Yaitu menganggap dirinya sebagai dewa. Dan untuk membuktikan bahwa dia adalah dewa gila dengan menginjak-injak sampai mati makhluk hidup yang dia anggap sebagai semut. Berdasarkan ini saja, Qin Yichen merasa bahwa Gilgamesh tidak lebih mudah untuk dihadapi daripada Invincible. Meskipun Qin Yichen yang tak terkalahkan yang sebenarnya belum pernah melihatnya, dan dia hanya bertarung dengan inkarnasi. Meskipun Gilgamesh telah jatuh, semangat kepahlawanannya nyata, dan tidak ada inkarnasi.